Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like ya. Bab 457 sampai 458. Bab 457. Apakah kamu Bawan atau Cisu? Orang yang datang tak lain adalah Cirou. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat Cirou. Dia tidak menyangka wanita ini akan mendatanginya. Ciro menatap Ye Guan dengan mata tenang. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia menoleh untuk melihat Mu Wanyu di depannya. Kalau begitu, aku akan datang menemuimu lagi. Mu Wanyu mengangguk. Ya. Ye Guan berbalik dan mengikuti. Setelah Mu Wanyu terdiam beberapa saat, dia terus berlatih. Dia tahu bahwa jika dia ingin berada di dunia yang sama dengan Ye Guan, dia hanya perlu menjadi seorang kultivator abadi yang legendaris. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia harus memanfaatkannya. Setelah Ye Guan meninggalkan Akademi Kendo, dia mengikuti Ciro, yang pergi tanpa berbicara. Ye Guan juga tidak berbicara. Setelah berjalan lama, Ciro tiba-tiba meliriknya, "Kaisar abadi ada di sini." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu, Cijudo. Ayahmu dan bibimu masih di Bima Sakti." Ye Guan mengangguk. Masih di sini. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tapi kali ini saya akan menyelesaikannya sendiri." Ciro sedikit mengernyit. "Selesaikan sendiri?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Ciro memandang Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa ketidakpastiannya?" Setelah Ciro terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dibandingkan dengan kekuatannya saat ini, masih ada celah." Ye Guan tersenyum tipis. "Cobalah." Ciro meliriknya dan mengangguk. Ciro membawa Ye Guan langsung keluar dari galaksi Colege. Lalu dia masuk ke mobil sport mewah di pinggir jalan. Ye Guan tercengang. Cirou melirik Ye Guan dan berkata, "Masuk ke mobil." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu duduk di kursi penumpang. Dia menatap Ciro. "Milikmu." Cirou mengangguk. Ye Guan menghela nafas. "Kamu tahu cara bermain." Senyuman muncul di sudut mata Cirou. "Ada banyak hal menarik di sini." Sambil berkata begitu, dia menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan mobil itu tiba-tiba terbang seperti anak panah yang lepas dari tali. Sangat cepat. Ye Guan bertanya, "Kemana kamu akan membawaku?" "Cijudao, kami akan segera sampai." Ye melirik ke arah Ciro. Ciro mengenakan sesuatu yang tidak biasa hari ini. Itu adalah congsam kuning muda, yang memamerkan sosoknya. Sepasang kakinya yang berwarna putih giok terekspos ke udara tanpa syarat apapun. Ciro tiba-tiba berkata, "Apakah kelihatannya bagus?" Ye Guan mengangguk. Cirou tersenyum tipis. "Seberapa jauh perkembanganmu dengan kakak perempuan tertua?" Ye Guan sedikit bingung dengan pertanyaan Cirou. Ciro bertanya lagi, "Apakah itu terjadi?" Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. "Kami murni." Cirou melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu dan setiap wanita itu murni." "Kamu Guan," Ciro melanjutkan, "aku tahu kakak perempuan tertua sedikit menyukaimu. Jika kamu lebih tegas, kamu bisa memenangkan hatinya." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata,
Ciro, apakah kamu ingin aku membawanya dan membiarkan dia memiliki ikatan? Yang terbaik adalah membiarkan dia memiliki anak seperti yang dimiliki Xiaoshu, kan? Ciro bertanya, apakah kamu tidak mau? Ye Guang memandang Ciro. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berhentilah membuat rencana. Ciro tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kakak perempuan tertuamu jauh lebih pintar dari yang kamu kira. Tidak mungkin dia tidak mengetahui pikiranmu. Ciro tetap diam. Ye Guan berkata lagi, bencana alam semesta akan datang, kamu takut pada Sister Zen, kan? Ciro mengangguk. Ye Guan terdiam. Ciro menambahkan, kakak sangat menyukai kita. Tapi dia tidak akan menyerahkan sesuatu untuk kita. Tapi laki-laki bisa melakukannya. Atau bayi bisa melakukannya. Ekspresi Ye Guan menjadi serius. Maksudmu, dia tidak bisa menekan bencana alam semesta kali ini. Ciro menggelengkan kepalanya sedikit, entahlah, aku hanya punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Ciro memandang ke kejauhan dengan sentuhan kesedihan di matanya. Ye Guandao, kamu membawa Xiaoshu ke Bima Sakti hanya untuk mengizinkanku ikut juga. Lalu kamu menggunakan trik kecantikan pada kakak perempuan tertuamu. Ciro tersenyum dan berkata, trik kecantikan yang luar biasa. Tidak masalah. Lagi pula, kamu memang sangat tampan. Ye Guan memandang Ciro dan tidak berkata apa-apa. Cijudao, apakah kamu marah? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Ciro tersenyum dan berkata, ini agak aneh. Ye Guan berkata dengan tenang, meskipun kamu licik, menurutku ada baiknya mengetahui saudara perempuan yang sebenarnya, dan aku tidak kehilangan apapun. Ciro melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, mentalitasku meningkat. Ye Guandao, dia akan menyelesaikan penulisan bukunya. Ciro mengangguk, ya. Ye Guan menoleh untuk melihat keluar dan tidak berkata apa-apa lagi. Cijudo, aku bisa membuatkan ayahmu dan bibimu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Nona Ciro, apakah kamu benar-benar mengenal Suster Zen? Ciro mengerutkan kening. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak dapat disangkal bahwa perasaanmu terhadap saudari Zen pasti sangat nyata. Aku bahkan percaya bahwa kamu rela mati demi dia. Tapi menurutku kamu tidak memahami saudari Zen. Ciro melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata lagi, Nona Ciro, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ciro memandang Ye Guan, apa? Ye Guandao, saudari Zen bilang kamu juga menyukaiku, benarkah? Tertawa, mobil tiba-tiba berhenti dan Ciro menoleh ke arah Ye Guan, yang menatapnya, menunggu jawaban. Keduanya saling memandang. Tak satu pun dari mereka melarikan diri. Akhirnya Ciro tersenyum dan berkata, apa? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya niat lain. Ciro menatap langsung ke arahnya, lalu apa maksudmu? Ye Guan berkata dengan lembut, Nona Ciro, ketika saudari Zen mengatakan ini kepadaku, apa yang aku pikirkan saat itu? Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Ciro tersenyum kecil, kenapa? Ye Guandao, saya tidak suka perasaan bergaul dengan Anda.
Cirou menatap Ye Guan, kenapa? Ye Guan Dao, saat aku akrab denganmu, kamu memberiku perasaan bahwa kamu tidak cocok denganku, tetapi kamu ingin memanfaatkanku untuk mencari bibiku, ayahku, dan bahkan kakekku. Ciro terdiam. Ye Guan berbalik menatap Ciro. Nona Ciro, jika kamu benar-benar menyukaiku, aku juga menyukaimu. Tapi aku, Ye Guan, tidak memiliki latar belakang keluarga yang tak terkalahkan. Apakah kamu masih menyukaiku? Ciro meraih kemudi dengan kedua tangannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pikir Anda tidak akan melakukannya. Tentu saja, itu normal. Meskipun saya, Ye Guan, memiliki beberapa bakat, bagaimana saya bisa-bisa jatuh di mata Anda, Nona Cirou, tanpa dukungan dari ayahku dan yang lainnya. Realitas. Dia selalu melihat dirinya dengan jelas. Memang, tanpa ayahnya, mustahil baginya, Ye Guan, untuk bergerak begitu cepat dan mencapai prestasinya saat ini. Dan dia mengetahui siapa yang benar-benar baik kepadanya dan siapa yang baik kepadanya karena bapak-bapaknya. Inilah salah satu alasan mengapa dia mengambil jalan yang tak terkalahkan. Hanya jika Anda tidak terkalahkan barulah Anda bisa benar-benar tak terkalahkan. Upaya, setelah mengatakan itu, Ye Guan diam-diam memutuskan bahwa dia harus bekerja lebih keras di masa depan. Ciro tiba-tiba berkata, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan mobilnya. Ye Guan menoleh dan melihat keluar jendela, melihat matahari terbenam di cakrawala. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ciro tiba-tiba berkata, kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikan hal-hal tertentu. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kekuatanmu saat ini tidak cukup? Ye Guan Dao, saya bekerja keras. Ciro memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan lembut, ketika ibuku mengikuti ayahku, ayahku bukannya tak terkalahkan, tapi dia tidak membencinya hanya karena dia tak terkalahkan. Apa yang dia lakukan adalah, aku tumbuh bersama ayahku dan menghadapi segalanya bersamanya. Ciro memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, di dunia, banyak wanita yang selalu meremehkan pria karena kemampuannya yang rendah dan ketidakmampuannya menghasilkan uang. Tapi, sejujurnya, berapa banyak wanita yang bersedia menemani prianya menanggung kesulitan dan bekerja keras bersama? Kebanyakan wanita. Yang saya inginkan adalah menemukan seseorang yang siap, punya uang, rumah, dan tabungan. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja ini normal dan dapat dimengerti. Bagaimanapun, semua orang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan ingin menemukan seseorang yang mampu. Ciro menatap Ye Guan, apakah menurutmu kekuatanmu rendah? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku hanya membuat metafora, dan aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak menyukaiku. Secara pribadi, Nona Cirou, aku tidak ingin berteman denganmu apalagi suami istri. Ciro tidak berkata apa-apa, matanya tenang, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Ye Guan melanjutkan, sebenarnya, kita tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Kamu adalah saudara perempuan kedua dari Xiao Jing dan Xiao Shu. Menurutku kita bisa rukun meskipun kita tidak merasa nyaman satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan, menurutmu?
Chiro tiba-tiba menginjak rem. Kita sampai. Setelah mengatakan itu, dia melepas kuncinya, keluar dari mobil, dan berjalan ke samping. Kamu melihat sekeliling dan tertegun. Komunitas Yunhai. Bukankah ini kediaman kakak kandungnya? Ye Guan segera keluar dari mobil dan mengikuti Chiro tanpa berbicara lagi. Ye Guan tidak meminta masalah lagi. Segera, Chiro membawa Ye Guan ke lantai. Ye Guan hendak berjalan menuju rumah Chi Zhen ketika Chiro tiba-tiba berkata, "Lewat sini." Ye Guan memandang Chiro dan berkata, "Saudari Zhen tinggal di sini." Chiro memandang Ye Guan, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Ye Guan mengerutkan kening. Ada apa? Tanpa banyak berpikir, Ye Guan mengikuti Chiro ke kamar. Begitu dia memasuki kamar, tiba-tiba terdengar suara dari aula. "Kakak kedua, apakah kamu kembali secepat ini?" Ye Guan mendengar suara itu dan menoleh. Dia melihat seorang wanita duduk di sofa di aula. Wanita itu mengenakan gaun tidur longgar dengan syal rambut panjang. Dan perutnya sedikit membuncit. Chisu, meskipun dia mengenakan gaun tidur, dia tetap cantik dan menghangatkan hati. Pada saat ini, Chisu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Saat dia melihat Ye Guan berdiri di samping Chiro, dia membeku di tempat. Ye Guan berjalan perlahan ke arah Chisu. Chisu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba membungkuk dan memeluknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Chisu terdiam lama, dia perlahan melingkarkan tangannya di pinggang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berpelukan lama sekali. Ye Guan tiba-tiba melepaskan Chisu, dengan lembut menyentuh perut Chisu dengan tangan kanannya, dan berbisik, "Laki-laki atau perempuan?" Chisu bertanya, "Apakah kamu menyukai laki-laki atau perempuan?" Ye Guan Dao, "Saya suka semuanya." Chisu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamu akan tahu kapan kamu dilahirkan." Ye Guan Dao, "Kamu selalu tinggal berhadapan dengan Sister Zhen?" Chisu mengangguk. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Aku ingin ngobrol baik denganmu." Chisu sedikit mengangguk. "Ya." Ye Guan memandang Chisu. "Apakah kamu Bawan atau Chisu?" Senyuman di wajah Chisu tiba-tiba membeku. Bab 458. Mulutku sibuk, tanganku juga sibuk, Chisu atau Bawan. Setelah Ye Guan selesai berbicara, Chisu menatapnya tanpa berbicara. Di samping, Chiro melihat mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Untuk sesaat, suasana di tempat tersebut menjadi agak menyedihkan. Di bawah tatapan langsung Ye Guan, Chisu hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba berbisik, "Jangan katakan apa-apa lagi." Karena itu, dia mengambil Chisu dan berjalan ke ruang samping. Ye Guan dengan lembut meletakkan Chisu di tempat tidur, lalu berbaring di sampingnya, tanpa berbicara, tapi dengan lembut membelai perutnya. Chisu tiba-tiba meraih tangan Ye Guan sambil membelai perutnya dan berbisik, "Aku tahu kamu menyalahkanku." Tujuan Chiro adalah untuk memancing Ye Guan ke sini. Tapi jika Chisu tidak datang, Ye Guan mungkin tidak akan datang. Dan Chisu memilih untuk datang. Ye Guan tidak berbicara. Chisu melanjutkan, "Saya di sini bukan karena Xiaoru,
Tetapi karena saya ingin bertemu dengan kakak perempuan tertua. Ye Guan masih tidak berbicara. Cisu berbalik dan menghadap Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Sungguh." Ye Guan dengan lembut memegang pinggang Cisu dan berkata dengan lembut, "Aku tahu." Cisu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menunduk dan mencium kening Cisu dengan lembut, lalu berkata, "Saya mengerti." Cisu meletakkan kepalanya di dada Ye Guan dan berbisik, "Aku tahu, kamu menyukai Bawan, bukan Cisu." Ye Guan mencium bibir Cisu dengan lembut, lalu berkata, "Menurutku seharusnya tidak ada penghalang di antara kita. Jika tidak, semua orang akan sangat lelah." Cisu menatap frontal lobe Guan, yang tersenyum tipis. "Bagaimana menurutmu?" Cisu berkata, "Tetapi jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan selalu memiliki dendam di hatimu." Ye Guan terdiam. Cisu memandang Ye Guan, katakan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah anak ini lahir karena perhitungan Ciro, atau hanya kecelakaan?" Cisu berkata, "Kecelakaan." Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Cisu memeluknya dengan lembut dan berbisik, "Aku belum sampai mengkhianati penampilanku. Alasan aku sepertimu hari itu adalah karena aku tahu bahwa jika aku mendapatkan kembali semua ingatanku, mungkin ada sesuatu di antara kita." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi sekaligus." Omong-omong, wajahnya tiba-tiba memerah. Ye Guan mengangguk, tanpa dendam di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita jalani hidup yang baik." "Jalani hidupmu." Mendengar Ye Guan, Cisu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. "Apakah kamu ingin anak ini menjadi dewa alam semesta yang sebenarnya?" Ye Guan bertanya. "Apakah kamu mau?" Cisu berkata dengan lembut, "Aku mendengarkanmu." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Bagaimana menurutmu?" Cisu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, "Kau memberiku masalah lagi?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu sudah memikirkannya, kan?" Cisu mengangguk sedikit. Alam semesta yang sebenarnya adalah hasil kerja keras kakak tertua dan kami. Jika diberikan kepada pihak luar, tentu kami tidak akan rela memberikannya kepada orang luar, dan kami tidak akan mengelolanya dengan baik. Tetapi jika itu milik kami, nak, itu akan berbeda." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata, "Namun, aku masih mendengarkanmu." Ye Guan dengan lembut membelai perut Cisu. "Berapa lama lagi aku akan lahir?" Cisu berkata, 3 tahun. Ye Guan tercengang. Senyuman muncul di sudut mulut Cisu. "Dewa kami memiliki perawakan yang istimewa." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cisu tersenyum dan berkata, ingin bertemu si kecil secepatnya. Ye Guan mengangguk. Cisu tersenyum tipis. 3 tahun, hanya tinggal menjentikkan jarimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Cisu dan berkata dengan lembut, saya akan tidur di sini hari ini, oke? Wajah Cisu langsung memerah. Dia tidak berbicara, tapi hanya memeluk Ye Guan dengan erat.
Tangan kanan Ye Guan tiba-tiba menyebar ke pakaian Cisu dan dengan lembut menyentuh perutnya. Merasakan tangan panas Ye Guan, Cisu tiba-tiba menjadi sedikit gugup, takut dia akan menyentuhnya ke atas atau ke bawah. Kali ini, Ye Guan sangat jujur, hanya membelai lembut perut Cisu dan tidak main-main. Melihat Ye Guan tidak naik atau turun, Cisu merasa lega. Dia berbisik, apakah kamu akan meninggalkan Bima Sakti? Ye Guan mengangguk, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Cisu tidak berkata apa-apa. Ye Guan Dao tidak ingin pergi. Cisu tiba-tiba bertanya, bisakah kamu merasakan kesengsaraan di alam semesta? Ye Guan mengerutkan kening, apakah ada yang salah dengan alam semesta? Cisu mengangguk, ya, wajah Ye Guan menjadi gelap, apakah ini akan meledak sepenuhnya? Cisu menggelengkan kepalanya sedikit, entahlah, kami bertanya pada kakak perempuan tertua. Kakak perempuan tertua hanya mengatakan tidak apa-apa dan jangan khawatir, tapi berbicara tentang ini, kilatan kekhawatiran muncul di matanya. Ye Guan terdiam. Bencana kosmik, dia hanya melihatnya sekali, dan satu kali itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan masih membuatnya ketakutan ketika memikirkannya. Dan itu hanyalah puncak gunung es dari malapetaka alam semesta. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan kosmik yang menyeluruh. Bisakah saudara perempuan yang sebenarnya menekannya? Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia tidak tahu. Sebelum meninggalkan galaksi, aku selalu ingin bertemu dengan ayah dan bibiku. Jadi kamu bisa bertanya pada mereka nanti. Tak lama kemudian, keduanya tertidur sambil berpelukan. Hari kedua, Cisu perlahan membuka matanya. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah. Pada saat ini, Ye Guan mengerahkan kekuatan di tangannya. Tubuh Cisu sedikit gemetar, dan dia memegang erat tangan Ye Guan dengan kedua tangannya. Ye Guan tiba-tiba mendekat ke telinga Cisu dan berbisik, apakah tidak apa-apa? Pipi Cisu Xiafei memerah, tapi dia tidak berbicara. Tiba-tiba, Cisu berbisik, seperti kata pepatah. Mulutnya juga sibuk, tanganku juga sibuk. Si cantik pemalu dan tidak terlindungi. Dua titik merah terang memikat, tombak itu menembus ruang inti bunga. Matahari terbit dari tiga kutub. Ketika Ye Guan dan Cisu meninggalkan ruangan, Cirou sedang duduk di meja makan sambil makan. Wajah Cisu langsung memerah. Tadi malam dia tidak berani meninggikan suaranya, tapi nanti kalau sudah emosi, bagaimana dia bisa menahannya? Memikirkan kejadian tadi malam, wajah Cisu tiba-tiba memerah dan tubuhnya menjadi sedikit lemas. Ye Guan berkulit sedikit lebih tebal. Dia menarik Cisu ke meja makan, dan Ciro membuatkan sarapan untuk mereka. Ciro melirik mereka berdua, apakah kamu tidak takut menyakiti bayinya? Mendengar ini, Cisu langsung tersipu lagi, dan gerakan selanjutnya terlalu keras. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk. Orang yang datang tidak lain adalah Cizen. Tiga gadis berkumpul bersama. Cizen berjalan ke meja makan dan duduk. Dia menatap Cisu dan Ye Guan dan tersenyum. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Ekspresi Ye Guan membeku.
Cisu tidak malu kali ini. Dia hanya menatap Ye Guan dan tersenyum tipis. Ye Guan menarik Cisu dan berkata dengan lembut, "Saya impulsif." Cisu menggelengkan kepalanya. "Kamu dan aku adalah suami istri, dan kita harus melakukan apapun yang kita lakukan." Ye Guan mendengarkan dengan gembira dan memegang erat tangan Cirou. Cirou tiba-tiba merasa tidak puas. "Apa menurutmu kita tidak ada di sini?" Cisu tersenyum tipis. "Kakak kedua, sudah berapa lama kamu menguping hari ini?" Cirou berkedip dan langsung menyangkal tidak. Cisu memandang Cirou dan berkata, "Lain kali kamu tidak perlu menguping, akan menyenangkan untuk masuk dan menonton." Ekspresi Cirou membeku. "Terkadang seperti ini, jika Anda tidak malu, orang lain akan malu." Cizen tiba-tiba berkata, "Aku akan datang dan menemuimu lain kali." Setiap orang, Cizen memandang mereka bertiga dan berkata, "Kamu tidak menginginkan ekspresi ini, aku serius." Ye Guan dan Cisu langsung terdiam. Saat ini, Cizen memandang Ye Guan. "Apakah kamu akan pergi dari sini?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Cizen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah." Ye Guan bingung. "Baiklah." Cizen tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo makan." Cisu dan Cirou melirik ke arah Cizen tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guandao, saudari Zen, apakah ini masalah bencana kosmik? Cizen tersenyum dan berkata, "Ini semua masalah sepele." Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Saudari Zen, jangan berbohong kepada kami. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa memberitahu kami, oke?" Cizen berpikir sejenak lalu berkata, "Saya akan menyelesaikan penulisan buku hari ini." Ye Guandao, "Jadi, kamu akan pergi juga?" Cizen mengangguk. Cirou tiba-tiba meraih tangan Cizen dan berbisik, "Kakak, kamu kuat sekali." Melihat kekhawatiran di mata Cirou, Cizen tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan khawatir." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. "Itu kamu, aku masih sedikit mengkhawatirkanmu." Ye Guan bingung. "Aku?" Cizen mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Ye Guan hendak bertanya. Cizen tiba-tiba menatap Ye Guan, "Pergi ke suatu tempat bersamaku." Ye Guan mengangguk. "Oke." Cizen memandang Cisu dan berkata sambil tersenyum, "Pinjamkan aku satu sore." Cisu mengangguk. "Kamu milikku, kakak perempuan tertua. Kamu bisa menggunakannya sesuka kamu." Ye Guan terdiam. Cizen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa orang selesai makan, Ye Guan dan Cizen keluar. Di samping tempat tidur, Cirou melihat kedua Ye Guan yang berjalan menuju kejauhan di bawah. Sedikit tidak puas. Jika orang ini lebih tegas hari itu, dia akan mampu menjatuhkan kakak perempuan tertua. Sedikit saja. Dia bahkan melepas celananya. Tapi dia tidak melepasnya. "Ayolah, aku sangat marah." Cisu meraih tangan Cirou dan menggelengkan kepalanya. "Menurutmu semuanya terlalu sederhana." Cirou menghela nafas pelan. Cisu berkata lagi, "Kakak kedua, jangan pikirkan itu lagi. Entah itu kakak perempuan tertua atau Xiao Guan, mereka semua seperti manusia. Apa menurutmu mereka tidak tahu tentang pikiran kecilmu?"
Chirou terdiam. Chisu melanjutkan, biarkan mereka berkembang dengan bebas. Chiro menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan membius mereka. Chisu, Chizen membawa Ye Guan ke pantai. Dia memegang tangan Ye Guan dan berjalan perlahan di sepanjang pantai. Angin laut bertiup, sedikit sejuk. Chizen dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup angin laut di dekat telinganya, dan tersenyum tipis. Saat pertama kali datang ke Blue Star, saya sering datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya suka perasaan damai ini. Ye Guan mengangguk. Aku juga menyukai perasaan ini. Aku tidak perlu membakar jiwa dan ragaku setiap hari. Aku bisa makan, minum, dan tidur setiap hari. Sangat nyaman. Chizen tersenyum dan berkata, jatuh. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar. Chizen tersenyum tipis, menoleh dan melihat sekeliling. Jejak nostalgia muncul di matanya. Tampilan terakhir dalam hidup ini. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke samping, di mana ada seorang gadis kecil memegang lebih dari selusin mawar dan menjualnya. Ye Guan membayar uangnya, lalu berjalan ke arah Chizen dengan sekuntum mawar yang lembut. Dia menyerahkannya kepada Chizen dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Zen." Chizen tersenyum tipis, mengambil mawar itu, menaruhnya di ujung hidungnya dan mengendusnya, lalu berkata, "Baunya enak sekali." Ye Guan tiba-tiba membungkuk dan mencium Chizen, dan tubuh Chizen sedikit gemetar. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah aku yang pertama menciummu?" Chizen menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan membeku di tempat. Chizen sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Orang pertama yang menciumku adalah Chirou." Ye Guan tertawa. Chizen tiba-tiba memeluk Ye Guan dengan lembut dan tersenyum misterius. "Apakah kamu ingin bermain empat?" Ye Guan tidak mengerti. Bersambung.